Salah satu siasat licik Pak Prabowo yang jarang disadari oleh orang Indonesia, siasat licik Pak Prabowo untuk menaikkan elektabilitasnya adalah dengan cara menarik simpati dari umat Islam yang ada di Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara mengirimkan beras 10.000 ton ke Palestina. Jadi, apa hubungannya mengirimkan beras ke Palestina ini dengan menaikkan elektabilitas? Sangat berhubungan, dan ini punya korelasi. Simpelnya gini, karena Pak Prabowo akhir-akhir ini elektabilitasnya semakin hari semakin turun, dia kalah saing dengan elektabilitas Kang Deddy Mulyadi atau KDM. Sehingga dia melakukan berbagai cara untuk menaikkan elektabilitasnya. Karena dia tahu kelemahan daripada orang Indonesia itu kalau berhubungan dengan Palestina. Ya, untuk menaik simpati daripada umat muslim yang ada di Indonesia, ya, dia mengirimkan beras ke Palestina. Padahal di Indonesia masih banyak kelaparan, di Papua masih banyak kelaparan, masih banyak orang tinggal di bawah kolong jembatan, masih banyak yang makannya sehari itu cuma sekali sehari, tapi Pak Prabowo nggak peduli itu. Kenapa? Karena dia lebih peduli dengan dirinya sendiri, dengan elektabilitasnya. Yang penting elektabilitasnya naik. Begitu liciknya Pak Prabowo yang jarang kita sadari. Ya, disclaimer on ya, saya tidak ada masalah dengan Pak Prabowo secara pribadi, tapi secara presiden. Yang saya kritik itu secara publik, kebijakannya yang saya kritik. Secara pribadi saya yakin Pak Prabowo itu orang yang baik, tapi kebijakan-kebijakan Pak Prabowo itu cenderung tidak masuk akal, cenderung hanya untuk menaikkan elektabilitas, nggak lebih dari situ. Itu siasat licik daripada Pak Prabowo. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa dia melakukan hal sekonyol ini? Apa alasannya? Apakah hanya karena menaikkan elektabilitas? Kemudian ya, saya melihat ya, Pak Prabowo itu cukup satu periode aja deh ya, gak usah pilih lagi Pak Prabowo. Jadi yang bisa menurunkan elektabilitas Pak Prabowo itu, yang bisa menghalangi Pak Prabowo jadi presiden itu konten kreator. Ya, kenapa harus konten kreator? Konten kreator itu seperti saya ini bisa mempengaruhi pola pikir masyarakat. Konten kreator itu bisa mempengaruhi persepsi masyarakat. Jadi jangan main-main dengan konten kreator. Dulu Pak Jokowi itu dibesarkan oleh apa? Dibesarkan oleh media dan konten kreator. Dulu Pak Jokowi itu gede karena apa? Karena berkat daripada konten kreator juga, buzzer juga. Jadi jangan sepele dengan konten kreator. Hanya konten kreator yang bisa menghancurkan elektabilitas presiden, yang bisa menghalangi Pak Prabowo menang di periode kedua. Jadi saran saya sama yang nonton video ini, cukup Pak Prabowo cuma satu periode aja. Ya, karena apa? Karena saya melihat kinerja Pak Prabowo itu enggak lebih bagus dari Pak Jokowi. Ya, kita berharap ya, dulunya saya berharap Pak Prabowo itu lebih bagus dari Pak Jokowi. Ya, tapi saya melihatnya Pak Prabowo itu malah lebih hancur daripada Pak Jokowi. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Apa alasannya? Karena belakangan ini terjadi ya perusakan rumah ibadah, persekusi, penolakan dan lain sebagainya, tapi Pak Prabowo diam aja. Ya, kasus intoleransi semakin hari semakin menguat, Pak Prabowo diam aja. Kenapa dia diam aja? Karena dia takut elektabilitasnya turun. Kalau dia menekan minoritas, menekan Kristen, ya, maka elektabilitasnya akan turun. Jadi Pak Prabowo itu it's all about elektabilitas. Yang penting gua jadi presiden, yang penting gua menang dari presiden, yang penting gua berkuasa. Itu inti daripada Pak Prabowo. Ya. Sebenarnya kalau boleh jujur, Pak Prabowo itu sangat-sangat lemah sekali, presiden paling lemah sejarah Indonesia. Presiden paling lemah. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kebijakan-kebijakan daripada Pak Prabowo itu bergantung pada sekelilingnya. Bahkan ya, Pak Prabowo itu menggunakan kabinet gemuk, ya, mengumpulkan orang-orang di kabinetnya untuk apa? Untuk menghindari yang namanya kudeta. Ya, itu saking lemahnya Pak Prabowo. Apa hubungannya ya menghindari kudeta dari pada kabinet Prabowo yang gemuk? Ya, lawan-lawan politiknya secara tidak langsung bergabung dengan koalisi. Jadi kalau ada lawan politiknya, secara tidak langsung dihabisi dengan cara apa? Dengan cara diajak bergabung ya, biar lawan politiknya tidak tidak ada ruang untuk kudeta, untuk menghancurkan kekuasaan Pak Prabowo. Tapi dia ada lupa ya bahwa di Indonesia itu ada yang namanya konten kreator. Ada banyak konten kreator yang tidak digaji gitu, tidak dibayar ya.
Dan ini mempengaruhi persepsi daripada masyarakat. Biasanya konten kreator itu, ya nggak semuanya tapi ya ada juga yang buzzer ya. Biasanya konten kreator itu sangat bisa mempengaruhi persepsi masyarakat dan sangat bisa ya, sangat jujur ya, mengatakan apa adanya. Jadi saya tahu ya akar rumput masyarakat Indonesia seperti apa. Kalau boleh jujur ya, data-data yang diberikan kepada Pak Prabowo itu semuanya salah. Ya, mungkin data-data yang disampaikan oleh sekelilingnya terhadap Pak Prabowo itu data-data yang salah. Seperti misalnya data inflasi, kemudian ya data intoleransi dan sebagainya. Ya mungkin saja bawahannya menjilat Pak Prabowo kan, ABS asal Bapak senang. Bisa aja bawahannya atau sekelilingnya mengatakan bahwa Indonesia itu baik-baik aja, gak ada kasus intoleransi dan sebagainya. Sehingga Pak Prabowo itu ya kalem-kalem aja. Ya, pada intinya itu alasan Pak Prabowo kenapa dia mengirimkan beras ke Palestina. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Pak Prabowo mengirimkan beras ke Palestina? Apakah Palestina akan membantu Indonesia ketika Indonesia perang? Ya, tapi kalau saya mengatakan seperti ini, pasti di antara saya yang tervideo ini banyak berpikir bahwa saya, kamu anti Palestina, kamu anti kemanusiaan dan sebagainya. No, jangan mengambil kesimpulan seperti itu. Lebih baik kita fokus pada Indonesia dulu ya. Fokus mensejahterakan Indonesia dulu ya. Jadi ibaratnya gini ya, Pak Prabowo itu pengen membantu luar negeri ya, biar nama Indonesia harum dan sebagainya. Padahal Indonesia juga sekarat kok ya. Jadi ibaratnya gini ya, ada seorang pasien kena impus ya, tapi dia berusaha membantu pasien yang lain gitu yang sedang diimpus juga. Jadi sama-sama sekarat. Gimana kita membantu orang lain kalau kita juga sekarat? Jadi mohon maaf ya bagi Pak Prabowo. Pak Prabowo cukup 1 periode aja lah, nggak usah 2 periode ya. Saya tekankan ya sama yang nonton video ini, kita cari pemimpin yang lain kayak ya KDM siapa kayak gitu. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya kenapa elektabilitas semakin hari semakin turun? Ya apakah Palestina akan membantu Indonesia kalau Indonesia perang? Kalau kita bantu sekarang Palestina? Langsung saja kita ke pembahasannya. Salah satu kelemahan terbesar daripada rakyat Indonesia itu adalah agama. Ya, kalau sudah berurusan dengan agama, orang Indonesia itu sangat-sangat sangat-sangat tidak rasional. Otaknya beku. Bahkan orang Indonesia itu sekelas dokter sekalipun, profesor sekalipun, kalau berhadapan dengan agama, kalau berhadapan atau berurusan dengan agama, maka otaknya akan beku, bodoh. Ya. Dan ini juga yang dipelajari oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo mempelajari ya, kalau saya melihat langkah-langkahnya, beliau ini sengaja mendekati para ulama ya, kemudian orang-orang yang mabuk agama di Indonesia, mengambil simpatinya dengan cara apa? Dengan cara mengirimkan beras ke Palestina. Karena apa? Karena orang Indonesia itu sangat bersimpati dengan Palestina. Kenapa orang Indonesia bersimpati dengan Palestina? Karena itu tuntutan daripada agama. Ada hubungannya dengan agama. Ya. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan secara detail ya kenapa ya warga Konoha itu sangat membenci yang namanya Israel dan sangat mengeluhkan yang namanya Iran, kemudian Palestina dan sebagainya. Itu ada hubungannya dengan agama. Nah, karena orang Indonesia itu berurusan dengan agama itu, maka Pak Prabowo melihat itu. Kalau berurusan dengan agama, orang Indonesia itu sangat-sangat patuh sekali ya. Bahkan pemuka agama di Indonesia itu dianggap seperti Tuhan. Itulah alasannya kenapa di Indonesia itu ya bekas gigitan daripada ulama itu bisa dilelang ya. Kemudian kakinya diciumin, kemudian terjadi kasus-kasus di pesantren dan sebagainya. Kenapa ini bisa terjadi semuanya? Apa alasannya? Karena kita menuhankan pemuka agama. Nah, ketika pemuka agama yang ada di Indonesia itu mendukung yang namanya kemerdekaan Israel, kemerdekaan Palestina, maka Pak Prabowo mengambil kesempatan untuk mendukung Palestina. Bukan karena kemanusiaan ya. Kalau masalah kemanusiaan masih banyak kok perang di dunia lain. Papua juga belum beres, ngapain Pak Prabowo ngurusin negara lain? Jadi harusnya kalau ada kaca ya, Pak Prabowo ini harus dikasih kaca. Pak, ngaca dulu ya, Papua belum beres. Pengangguran di Konoha merajalela. Banyak pungli di Konoha. Kenapa di Konoha banyak pungli? Karena banyaknya pengangguran.
Pak Prabowo tidak peduli dengan masalah ini. Dia peduli dengan elektabilitasnya. Dia peduli dengan dirinya sendiri. Ya, peduli dengan kelompoknya. Peduli dengan kabinet yang sangat gemuk itu, yang membebani APBD negara itu. Kalau Pak Prabowo mengirimkan beras ke Palestina dengan duit sendiri nggak jadi masalah. Tapi ini kan duit daripada rakyat, pajak daripada rakyat. Kalau secara pribadi Pak Prabowo mengirimkan beras nggak jadi masalah, sok aja nggak jadi masalah. Ya mau dihabisin kayak hartanya Pak Prabowo nggak jadi masalah. Tapi jangan menggunakan atas nama negara. Ya atas nama negara demi apa? Demi menaikkan elektabilitas. Ini ya strategi yang sangat licik. Makanya jangan pilih lagi Pak Prabowo ya. Jadi dengan tidak memilih Pak Prabowo maka Indonesia akan bisa jadi negara maju. Pak Prabowo tidak bisa diharapkan menjadikan Indonesia negara maju. Nggak bisa. Jangan berharap sama Pak Prabowo. Pak Prabowo itu sudah pikun guys. Sudah tidak bisa lagi berpikir secara rasional ya. Lebih baik kita memilih pemimpin masa depan ya. Seperti Kang Deddy Mulyadi misalnya. Ya. Kemudian ada banyak kok pemimpin-pemimpin di Indonesia. Saya melihatnya udah mulai bermunculan ya. Ya. Saya itu lebih baik memilih Gulu Gembul ya jadi presiden daripada Pak Prabowo. Ya, sumpah ya. Saya lebih memilih Gulu Gembul daripada Pak Prabowo. Lebih memilih STP ya, lebih memilih KDM presiden daripada Pak Prabowo. Jadi mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video ini. Kalau Anda pendukung Pak Prabowo, saya tidak ada masalah pribadi dengan Pak Prabowo. Saya mengkritik kebijakan publik. Nggak ada kebijakan Pak Prabowo yang mempengaruhi kemajuan satu bangsa. Apa coba? Saya mau nanya sama yang nonton video ini. Makan siang gratis. Makan siang gratis itu masih bisa dikritisi guys. Apa itu? Makan siang gratis itu ya dananya itu sangat dipres ya. Makan siang gratis ini dananya dipres. Dan makan siang gratis juga bisa berantakan. Kenapa? Karena kalau dananya dipres maka ya yang diberikan itu bukan gizi lagi tapi makanan-makanan sampah. Ya kalau misalnya budgetnya cuma 3.000 atau 2.000 gitu ya atau 5.000 per porsi, makanan apa yang bisa dibeli dengan 5.000 makan siang gratis? Jadi maksain sebenarnya makan siang gratis kalau boleh jujur ya. Ya. Kemudian apalagi kebijakan Pak Prabowo? Saya nggak ada melihat kebijakan Pak Prabowo yang sangat signifikan. Nggak ada yang mempengaruhi kemajuan satu bangsa, nggak ada. Pak Prabowo itu lebih mengurusi Palestina gitu, lalu lalang di luar negeri mendukung Palestina. Kita umat muslim, negara-negara muslim yang ada di seluruh dunia harus mendukung Palestina. Tapi Pak Prabowo tidak pernah sekalipun ya mengatakan bahwa sandera atau tahanan yang ditahan oleh organisasi bernama Mamas yang ada di Valentina harusnya dilepasin dong ya. Kan masih ada tuh ya berapa orang lagi sandera orang Israel yang ditahan. Harusnya itu dilepasin dulu. Itu yang ada di pikiran masyarakat dunia. Kenapa Pak Prabowo seakan-akan membela organisasi Mamas gitu, organisasi radikal bernama Mamas? Ya, itu yang tidak pernah dijelaskan oleh Pak Prabowo. Kita mendukung Valentina. Gini deh ya, saya berkali-kali mengatakan bahwa sebenarnya Mamas itu sebenarnya yang mengacaukan segalanya. Kenapa dia mengorbankan rakyat sipil ya, warga Valentina demi kepentingannya, demi menyerang Israel? Kalau nggak mampu, kenapa menyerang Israel? Kalau nggak mampu secara persenjataan, secara teknologi dan lain sebagainya, kenapa menyerang Israel? Kenapa menyandra masyarakat Israel? Kan ada tuh yang disandra berapa orang ya? Ada tuh berapa orang yang ditahan ya di bawah gorong-gorong itu ya, di terowongan ya, harusnya dilepasin dong sandranya kalau mau damai. Tapi saya melihatnya ya Pak Prabowo juga nggak peduli ya masalah ini, padahal dia kan jenderal perang. Jadi saya semakin meragukan, benarkah Pak Prabowo ini benar-benar lulusan daripada Kopassus? Apakah karena dia anak menteri? Saya malah meragukan gitu. Masa seorang ya lulusan daripada Kopassus, seorang jenderal tidak bisa ya mengatasi yang namanya intoleransi, tidak bisa memikirkan hal ini secara logis gitu. Saya tidak membela Israel ya, tapi ya kenapa Israel menyerang Valentina itu karena masyarakat mereka masih ditawan, disandra. Ya udah dilepasin aja.
Kalau mau damai mah lepasin aja. Itu yang tidak disukai oleh masyarakat dunia. Ya, jadi secara langsung Mamas itu mengorbankan nyawa masyarakatnya. Ya mungkin saja ya perang ini terjadi karena apa? Karena ya elit daripada organisasi Mamas ini masih dapat donasi ya dari Indonesia, dapat dari negara Muslim yang ada di seluruh dunia, dapat, sehingga apa? Sehingga perang ini dipertahankan. Jadi kita itu sebenarnya nggak boleh bodoh-bodoh amat ya. Semua ini ada ya sisi lainnya gitu. Jadi makanya saya katakan Pak Prabowo ini mending nggak usah jadi ini lagi deh ya. Kalau bisa sekarang nggak usah jadi presiden lagi deh. Muak saya. Ya nggak ada kebijakan Pak Prabowo yang sangat signifikan berdampak pada kemajuan satu bangsa. Nggak ada. Dia lemah di segala bidangnya. Orang-orang yang intoleran dia nggak peduli, persekusi rumah ibadah dia nggak peduli, kemiskinan juga dia nggak peduli, orang-orang Papua juga yang kelaparan dia nggak peduli. Kenapa orang-orang Papua itu tidak mendukung Valentina? Kenapa Papua itu mendukung Israel? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena orang-orang Papua berpikir kita itu sebenarnya masyarakat yang ditindas sama seperti Valentina yang ditindas oleh Israel misalnya ya. Kalau dari sudut pandang orang Indonesia kan gitu ya. Orang Israel itu penindas, padahal pada faktanya nggak gitu juga ya. Justru karena Valentina itu mensandra masyarakat Israel. Ya kalau misalnya nih ibu kita disandra, misalnya keluarga kita disandra, apakah kita tinggal diam gitu? Kalau keluarga kita ditawan misalnya, ya dibawa masuk ke gorong-gorong misalnya, ke gorong-gorong bawah tanah misalnya, ya dibawa ke terowongan misalnya, apakah kita tinggal diam? Sama aja sebenarnya. Cuman ini yang tidak ada di pikiran oleh Pak Prabowo karena dia apa? Dia bodoh amat, yang penting elektabilitas saya naik gitu. Jadi masyarakat Indonesia ya, marilah kita berpikir secara rasional. Ya, kita tidak akan bisa menjadi negara maju kalau gini-gini terus gitu. Kalau kita terlalu mabuk agama, ya kelemahan daripada orang Indonesia itu sangat-sangat berlebihan dalam beragama. Ini namanya berlebihan dalam beragama. Ngapain sih kita harus membela Palestina? Kenapa Palestina itu semacam beban gitu? Apakah kalau kita membela Palestina kita diserang sama negara lain gitu, diserang sama Australia misalnya, diserang sama negara-negara Skandinavia misalnya, diserang sama Malaysia misalnya, apakah Palestina membantu? Enggak bakal membantu. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu kita pahami ya, anak-anak muda ya, yang nonton video ini. Jadi cukup satu periode Pak Prabowo, nggak usah diperpanjang lagi. Kalau bisa sekarang mending nggak usah deh jadi presiden lagi ya. Nggak usah, nggak ada perubahan yang sangat signifikan ya. Pak Prabowo itu lebih peduli pada kelompoknya, lebih peduli pada polisi yang ada di Konoha. Saya melihat Pak Prabowo itu lebih peduli sama polisi, padahal polisi kerjanya nggak lebih baik daripada Damkar saya melihatnya. Jadi Pak Prabowo itu sebenarnya ya kosong ya, nggak ada isinya saya melihatnya. Ya secara pribadi nggak ada masalah sama Pak Prabowo ya, tapi saya mengkritisi kebijakan daripada Pak Prabowo. Nggak ada perubahan yang sangat signifikan ya, nggak ada. Cukup satu periode Pak ya, cukup satu periode. Sebenarnya banyak orang memilih Pak Prabowo itu karena apa? Karena Gibran. Dan saya melihatnya Gibran juga nggak bagus yang kita pikirkan. Malah dia kebanyakan diam gitu, nggak melakukan aksi. Ya aksinya juga nggak terlalu berpengaruh gitu. Nggak ada keputusan daripada Gibran itu yang out of the box, nggak ada. Jadi Gibran itu semacam ya penambal elektabilitas daripada Pak Prabowo. Jadi Gibran itu semacam tumbal politik ya kalau saya melihatnya. Nggak ada perubahan yang sangat signifikan ya untuk merestorasi Indonesia biar bisa menjadi negara maju, nggak ada. Kemudian ya, dan mungkin ini saya akan fokus pada satu video ya, tapi saya akan memberikan kisi-kisinya di sini ya. Kenapa orang Indonesia itu sangat mabuk agama? Kenapa orang Indonesia itu kalau berhubungan dengan agama itu sangat-sangat sangat-sangat lemah sekali ya. Kalau berurusan dengan agama itu kita tuh otaknya langsung beku gitu. Kalau berurusan dengan Palestina, urusan dengan agama dan sebagainya, ya kita tuh sangat beku ya. Otaknya bisa bodoh gitu kalau berurusan dengan agama. Makanya kita menolakkan pemuka agama. Dan Pak Prabowo juga seperti itu ya, saya melihatnya. Dia mengurusi hal privasi, yaitu urusan daripada agama, daripada mengurusi masalah negara ya.
Jadi gini guys ya, selama Indonesia itu terlalu peduli dengan agama, maka tidak akan bisa maju. Saya tidak nyuruh yang nonton video itu tidak peduli dengan agama ya, tapi agama zaman dulu, zaman sekarang sudah jauh berbeda. Agama zaman dulu itu tidak ada unsur politiknya, nggak ada. Tapi sekarang ini sudah ada unsur politiknya. Kenapa umat muslim yang ada di Indonesia mendukung Palestina? Karena pengaruh daripada unsur politik berkedok agama. Itu kalau boleh jujur. Tapi kalau saya ngomong seperti ini, banyak yang nggak suka karena Pak orang jujur itu dimusuhi. Jadi Pak Prabowo tolonglah ya, urusan masalah agama itu jangan diurusin ya. Urusinlah ya masalah-masalah publik gitu, masalah-masalah negara. Negara kita itu bukan negara agama, bukan negara muslim, negara demokrasi. Atau mungkin saja Pak Prabowo berpikir bahwa negara Indonesia itu adalah negara muslim. Ya kenapa nggak diganti aja gitu? Kenapa nggak ganti aja simbol-simbol negara gitu? Ya. Tapi secara tidak langsung saya melihatnya seperti itu. Kita itu sebenarnya sudah semi negara agama. Pak Prabowo juga sepertinya memikirkan hal ini ya. Tapi dia mengambil tindakan yang sangat konyol gitu. Demi apa? Demi kepentingan pribadinya, yaitu elektabilitas. Karena dia panik sebenarnya. Panik terhadap Kang Deddy Mulyadi, karena Kang Deddy Mulyadi itu naik terus ya elektabilitasnya. Ya, catat kata-kata saya. Nanti kalau ada pemilihan presiden berikutnya, elektabilitas paling tinggi itu adalah Kang Deddy Mulyadi. Dan ini bikin Pak Prabowo panik. Pak Prabowo tidak menginginkan ada dua matahari di suatu negara. Sehingga apa? Sehingga dia menarik simpati daripada umat Islam yang ada di Indonesia. Dan itu menuju kehancuran daripada Pak Prabowo. Oke? Saya tidak ada masalah pribadi dengan Pak Prabowo ya, tapi masalah publik. Kebijakan-kebijakan Pak Prabowo itu tidak berpengaruh. Dan ini akan melengsarkan Pak Prabowo jadi presiden. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Rekono, salam rasional.